Bismillahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat, khususnya nikmat iman dan Islam, serta kesempatan untuk kita menghirup udara Ramadan pada tahun ini. Tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Teman-teman, Ramadan bukan hanya tentang menahan lapar dan haus, melainkan madrasah spiritual yang terbagi dalam 3 fase istimewa. Apa aja sih 3 fase tersebut? Yang pertama yakni fase rahmat atau fase kasih sayang. Fase ini terjadi pada 10 hari pertama di bulan Ramadan. 10 hari pertama di bulan Ramadan adalah masa transisi dan fondasi. Di fase ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mencurahkan rahmatnya kepada hamba-hambanya yang menyambut Ramadan dengan penuh sukacita. Masya Allah. Diriwayatkan dalam sebuah hadis, meskipun sebagian ulama mendiskusikan sanadnya, namun maknanya sangat populer di kalangan umat. Bahwasannya 10 hari pertama di bulan Ramadan adalah rahmat, pertengahannya adalah maghfirah, dan akhirannya adalah itqun minan nar. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Teman-teman, jika pada 10 hari pertama ini kita menjalaninya dengan penuh sukacita, yaitu dengan bersedekah, bersabar, dan dengan memperbanyak perkataan yang baik, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan langkah kita untuk menuju fase yang selanjutnya. Pesan utama yang bisa kita ambil dari 10 hari pertama di bulan Ramadan adalah pada fase ini kita harus fokus memperbaiki niat. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal bergantung pada niatnya. Fase yang kedua yakni fase maghfirah atau fase ampunan. Fase ini terjadi pada 10 hari kedua di bulan Ramadan, tepatnya pada pertengahan bulan Ramadan. Teman-teman, tak sedikit dari kita ketika sudah memasuki pertengahan bulan Ramadan, fisik mulai lelah. Bahkan masjid-masjid di sekitar kita sudah mulai lengang. Padahal justru disitulah pintu ampunan mulai dibuka lebar. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, maka akan Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pesan utamanya adalah jangan biarkan hari-hari kita berlalu tanpa memohon ampun atas lisan yang menyakiti, mata yang tak terjaga, dan hati yang masih kotor. Perbanyaklah membaca istighfar. Dan marilah kita memperbaiki diri, kita membersihkan diri agar lebih layak lagi menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan yang lebih fitrah. Yang ketiga, kita akan memasuki fase itqun minan nar atau pembebasan dari neraka. Inilah yang dinamakan dengan fase babak final, puncak dari segala perjuangan kita. Rasulullah SAW telah mencontohkan bahwasannya di 10 hari terakhir pada bulan Ramadan, beliau tidak melonggarkan ibadah, melainkan beliau semakin mengencangkan ibadah. Istri beliau, Aisyah radhiyallahu an, menceritakan bahwasannya Rasulullah SAW biasa bersungguh-sungguh beribadah di 10 hari terakhir pada bulan Ramadan, melebihi kesungguhannya di hari-hari yang lain. Hadis riwayat Muslim. Di fase ini pula kita akan menemukan yang namanya Lailatul Qadar.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Qad ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Artinya malam kemuliaan itu lebih baik dari malam 1000 bulan. Pesan utama yang bisa kita ambil dari 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini, janganlah jadi orang yang layu sebelum berkembang. Di fase ini kita harus memperbanyak doa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Artinya, ya Allah, Engkaulah Maha Pengampun dan menyukai pengampunan, maka ampunilah aku. Teman-teman, target kita adalah keluar dari bulan suci Ramadan dalam keadaan yang bersih dengan status terbebas dari neraka. Sebagai penutup, kita harus mengingat bahwasannya Ramadan adalah tamu yang sangat singkat. Ia datang untuk merubah kita menjadi pribadi yang lebih bertakwa, bukan hamba Allah yang saleh ketika bulan suci saja. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima setiap sujud, ruku, dan tetesan air mata taubat kita. Semoga kita dipertemukan dengan hari kemenangan dengan keadaan suci dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi serta dalam keadaan yang bertakwa dengan sebaik-baiknya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.